Wahai Abdullah, putra Nusaybah, balutlah luka ibumu. Ya Allah, jadikanlah Nusaybah dan anaknya sebagai sahabatku di dalam surga. Mendengar doa Rasulullah tersebut, Nusaybah tidak lagi menghiraukan segala luka yang ada di tubuhnya, dan terus berperang membela Islam. Bismillahirrahmanirrahim, apa kabar semua? Semoga semua sehat walafiat. Ketemu lagi di channel FM Official. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe. Pada kesempatan ini kami akan membahas kisah pasukan perang wanita sang perisai Rasulullah. Nusaybah binti Ka'ab al-Ansyariyah adalah seorang sahabat wanita Rasulullah yang agung dan pemberani dalam berperang. Ia kerap dipanggil dengan nama Ummu Imarah dan dijuluki sang perisai Rasulullah. Nusaybah merupakan sosok pahlawan yang tak pernah absen meninggalkan kewajibannya untuk berjihad ketika ada panggilan untuknya. Ia tidak takut mati di jalan Allah, dan seluruh perjuangannya ditujukan untuk kemuliaan dunia dan akhirat. Semasa hidupnya, Nusaybah binti Ka'ab bukan hanya perempuan yang suka berperang. Keutamaan, kebaikan, serta pengetahuannya sangat luas. Banyak keahlian dan ilmu yang dimiliki Nusaybah, diantaranya adalah suka berjihad, ahli dalam perang, ahli dalam berkuda, ahli dalam ilmu kesehatan dokter, dan ahli hadis. Terik matahari mulai beranjak ke tengah langit yang menandakan waktu siang, sambil menenteng sekaleng air minum Nusaybah pergi dan beranjak ke medan peperangan di Uhud. Ia tidak ingin duduk dengan nyaman di rumah, sementara Rasulullah lelah dan susah payah untuk menegakkan ajaran Islam, meski harus berperang. Gejolak cinta kepada Nabi Muhammad membuat dia rela berpanas-panasan untuk pergi ke Uhud, guna ikut andil dalam menjunjung tinggi agama dan syariat Islam, walaupun hanya dengan memberikan minum kepada bala tentara Islam. Setelah semua keluarganya, mulai dari suami dan kedua anak laki-lakinya berangkat terlebih dahulu bersama para pasukan Islam yang lain. Sampai di Uhud, ia menjalankan tugasnya dengan baik. Ia membagikan air minum kepada bala tentara Islam. Setidaknya hal tersebut mampu menghilangkan sedikit dahaga, dan menambah cairan tubuh yang terkuras, sekaligus untuk membuktikan bahwa ia adalah wanita pemberani yang tidak takut akan berkecamuknya peperangan. Salah satu kisah kepahlawanan Nusaybah binti Ka'ab yang paling dikenal sepanjang sejarah ialah ketika ia bergabung menjadi pasukan dalam Perang Uhud. Mengutip dari buku nukilan tarikh karya Hasan Zain Mahmud, Nusaybah binti Ka'ab ikut serta dalam Perang Uhud bersama suaminya, Ghaziyah bin Amru. Awalnya, ia hanya bertugas untuk menyiapkan kebutuhan logistik dan medis bersama para wanita lainnya. Ia ikut membantu memasok air minum kepada para prajurit muslim dan mengobati mereka yang terluka. Ketika kaum muslimin dilanda kekacauan karena para pemanah di atas bukit melanggar perintah Rasulullah, nyawa beliau berada dalam bahaya. Melihat Rasulullah yang menangkis berbagai serangan musuh sendirian, Nusaybah segera mempersenjatai dirinya dan bergabung dengan pasukan lain untuk membentuk pertahanan melindungi beliau. Dikisahkan dalam buku Setitik Cahaya di Samudra Kehidupan karya Nurdin Hidayat, Nusaybah binti Ka'ab berperang melawan musuh Islam dalam Perang Uhud dengan sangat mengagumkan. Ia menggunakan ikat pinggang pada perutnya hingga menderita luka-luka di sekujur tubuhnya. Dalam suatu riwayat disebutkan, Nusaybah berperang penuh dengan keberanian hingga ia tidak menghiraukan keadaan dirinya sendiri ketika membela Rasulullah. Sekurangnya ada sekitar 12 luka di tubuh Nusaybah, dengan luka di bagian leher yang paling parah. Namun, hebatnya Nusaybah tidak pernah mengeluh, mengadu, ataupun bersedih sedikit pun atas segala luka yang ia rasakan. Ketika Rasulullah melihat Nusaybah terluka, beliau bersabda, "Wahai Abdullah, putra Nusaybah, balutlah luka ibumu. Ya Allah, jadikanlah Nusaybah dan anaknya sebagai sahabatku di dalam surga." Mendengar doa Rasulullah tersebut, Nusaybah tidak lagi menghiraukan segala luka yang ada di tubuhnya, dan terus berperang membela Islam. Pasca Perang Uhud, dan kepulangan Rasulullah dari daerah Hamra, Al-Asad, ia tak bisa beristirahat dengan tenang, sebelum mengutus salah seorang sahabatnya, Abdullah bin Ka'ab saudara Nusaybah untuk mengecek kondisi Nusaybah. Hingga ia mendapat kepastian akan keselamatannya. Sambil ditemani rasa lega dan gembira atas keselamatan Nusaybah, ia pun beristirahat dengan tenang. Setelah Rasulullah wafat, ada beberapa kabilah yang murtad dari Islam di bawah pimpinan Musailamah al-Kadzdzab. Khalifah Abu Bakar kemudian mengambil keputusan untuk memerangi orang-orang tersebut.
Saat itu juga, bersegeralah Nusaibah mendatangi Abu Bakar dan meminta izin untuk bergabung bersama pasukan lainnya. Dalam perang tersebut, Nusaibah mendapatkan ujian yang berat. Putranya yang bernama Habib tertawan oleh Musailamah Al-Kadzab dan disiksa dengan memotong anggota tubuhnya sampai mati syahid. Pada perang Yamamah, Nusaibah dan putranya, Abdullah, juga ikut memerangi Musailamah hingga tewas di tangan mereka berdua. Beberapa tahun usai perang Yamamah, Nusaibah dinyatakan wafat. Kisah Nusaibah binti Ka'ab adalah cerminan dari keberanian, keteguhan iman, dan kesetiaan kepada agama. Dia adalah teladan bagi wanita muslim, mengajarkan bahwa kekuatan sejati tidak terbatas pada fisik, tetapi juga terletak pada keberanian dan kesetiaan kepada agama dan Rasulullah. Wallahu alam. Itulah sepenggal kisah Nusaibah binti Ka'ab yang pernah terlibat sebagai pasukan perang wanita dan dijuluki sang perisai Rasulullah. Semoga umat muslim dan muslimah dapat memetik hikmah dari perjuangan beliau dalam berjihad membela Islam di jalan Allah. Wassalamualaikum.